Arsenal versus Manchester United kemarin berhasil dimenangin sama Arsenal dengan skor 3-1. Kebalikan dari musim lalu yang sebelumnya Manchester United berhasil menangin laga di laga pertama mereka ketika mereka berduel pastinya dengan skor yang sama 3-1 juga. Ada beberapa hal yang benar-benar ngingetin gue tentang pertandingan di musim lalu dengan musim yang sekarang. Contohnya, ada gol yang dicetakkan oleh Marcus Rashford. Dan gol ini tuh mirip dengan gol yang ada di gol musim lalu. So, kita bakal mulai dari komposisi yang diterapin sama Arsenal maupun Manchester United. Kalau ngelihat formasi kedua tim ini sama-sama masukin 4-1-2-3. Kalau dari Arsenal sendiri, lihat dari formasinya 4-1-2-3, Havertz dia cenderung ke depan ngebantuin Odegaard. Tapi memang sayang Havertz cukup kurang memuaskan kalau dari segi performance. Tapi seenggaknya apa yang dia tampilin bersama Arsenal juga, Arteta juga nggak begitu khawatir karena sesuai dengan apa yang dia katakan di press conference juga sebelumnya, kalau dia mengibaratkan pertandingan awal-awal tuh ibarat dia nggak dapetin istrinya. Nggak gampang. Demikian juga gimana dengan perjalanan Havertz yang memang di awal-awal tuh nggak mudah, tapi pasti dia bisa adaptasi, dan itu yang diyakinin sama Arteta. Jadi kita bakal lihat aja gimana Havertz bakal bertahan di Arsenal. Dan secara penerapan skema dari Arteta ini berhasil. Terutama di babak pertama, Arsenal berhasil nge-lock Manchester United dan menguasai pertandingan lewat ball possession. Ini adalah ball possession dari Arsenal melawan Manchester United, dan terutama di babak pertama Arsenal benar-benar kayak banyak banget ngurung dari segi Manchester United. Sebenarnya Manchester United juga berusaha untuk ngebangun serangan dari build up gitu kan, dari belakang. Mereka punya Onana yang kuat dalam distribusi bola, dalam bangun serangan. Pastinya itu juga alasan kenapa Ten Hag milih Onana. Dan kemarin cukup kesulitan untuk membangun serangan karena langsung di-press tinggi sama Arsenal. Dia naruh 4-5 pemain untuk nge-press pemain Manchester United. Ini benar-benar bikin Manchester United ini kewalahan sampai mereka tuh masang Martial itu dia sampai mundur ke belakang untuk bantu build up. Saking kepresnya Arsenal ini, Martial dia sampai mundur ke belakang. Demikian juga Bruno gitu kan. Bruno juga berkali-kali harus ngebantu ke belakang. Dan ini yang bikin tuh area tengah dari Manchester United ini kosong, dan ini yang beberapa kali dieksploitasi juga sama Arsenal. Tapi sayangnya juga di satu sisi Arsenal juga nggak bisa menciptakan peluang yang benar-benar oke. Karena memang dari segi passing juga bisa dibilang gak secepat Arsenal yang diharapkan gitu kan ketika di awal-awal. Barulah ketika Arsenal ini benar-benar ngelakuin kesalahan, dia salah passing, direbut sama Casemiro, dioperlah ke Eriksen, dan Eriksen oper ke Rashford. Rashford di situ benar-benar posisinya tuh enak banget ketika dia bisa counter Ben White sama Gabriel. Itu tuh posisinya tuh cukup jauh dengan Rashford gitu, dan Rashford sendiri juga punya posisi yang enak untuk ancang-ancang dan nembak. Akhirnya dia bisa cetak gol dan 1-0. Tapi 19 detik kemudian langsung dibales sama Arsenal dengan passing cepat langsung ke depan. Di situ Martinelli dari sayap kan, dia langsung umpan ke tengah, ada Odegaard shoot, dan itu tuh placing yang keren banget dari Odegaard maupun dari Martinelli. Dan ngelihat gol Arsenal yang ini, itu tuh benar-benar kayak kepikiran sama Chelsea gitu, karena Chelsea itu harusnya bisa cetak gol dari skema yang kayak begini. Mereka tuh punya Gallagher dan juga mereka punya Chilwell, dan ini tuh cocok dengan skema yang harusnya mereka mainin, dimana mereka tuh punya shooter-shooter yang bagus untuk ngelakuin skema seperti ini. Nanti bakal gue bahas tersendiri di video yang khusus Chelsea. Nah, setelah golnya Arsenal ini, Arsenal benar-benar main lebih agresif, lebih cepat, sehingga berkali-kali ya balik lagi ngurung Manchester United, dan Manchester United ini cukup kesulitan. Nah, kalau ngebahas dari formasi lagi, kenapa Marcus Rashford juga bisa kejebolan? Karena resikonya juga tinggi, high risk high return, dimana formasi dari Arsenal ini tuh bikin dia banyak nyerang, tapi dari satu sisi ketika mereka ngegempur Manchester United, banyak space yang bakal bisa dimanfaatkan untuk counter attack.
dan counter attack itu adalah senjata yang kuat yang dimiliki sama Manchester United. Nah, babak pertama berakhir dan pastinya juga nggak memuaskan juga untuk Manchester United juga. Makanya babak kedua ada sedikit perubahan yang dilakuin, di mana mereka ini bermain lebih rapat. Mereka bikin kombinasi antara triangle maupun diamond, dan ini sangat membantu Manchester United untuk kembali bersaing dalam penguasaan bola tentunya di kandang Arsenal, dan ini cukup berhasil. Arsenal sendiri kena beberapa kali serangan yang cukup mematikan dari Manchester United, tapi sayang lagi-lagi lini depannya Manchester United ini kurang memuaskan. Tapi di satu sisi dari defense-nya Arsenal dia tertib gitu kan. Tentunya juga Gabriel dan Ben White ini sadar dengan apa yang terjadi di gol pertama Manchester United, sehingga mereka sendiri juga lebih berhati-hati gitu ketika menghadapi Marcus Rashford terutama, karena Marcus Rashford sendiri juga pada babak kedua ini benar-benar kayak dijaganya tuh dengan jarak yang tepat, timing yang tepat, dan juga Martial juga nggak bisa berbuat banyak gitu kan. Akhirnya ya dimasukin lah pemain-pemain seperti Garnacho juga diganti kan. Akhirnya mereka dapat gol, tapi sayang banget offside, dan offside-nya itu tipis banget. Itu kalau itu gol mungkin permainan bisa berakhir untuk Manchester United, tapi dari situ justru Arsenal yang lebih galak lagi. Arsenal benar-benar mengurung dari Manchester United di menit-menit akhir setelah offside itu terjadi, dan akhirnya mereka benar-benar kayak nyerang sampai satu momen di menit-menit akhir injury time mereka dapat gol lewat Declan Rice. Di situ kemelut setelah crossing. Dan di situ tuh yang disayangin adalah Declan Rice gitu kan, dia kan ada delay gitu, nggak langsung disamperin sama pemain MU, nggak langsung di stop, tapi malah Declan Rice ini bisa bebas shooting gitu, dan akhirnya ya Onana kejebolan. Manchester United langsung berusaha buat nyerang. Di sana serangan-serangan itu tuh cenderung kayak long ball, yang penting cepat ke depan gitu kan. Yang penting cepat ke depan bisa cetak gol, nyamain kedudukan. Tapi sayangnya itu nggak terjadi. Malahan gol ketiga terjadi buat Arsenal yang dicetak oleh Gabriel Jesus, yang pastinya lewat counter attack dengan placing dan finishing yang top banget dari Gabriel Jesus. Akhirnya selesailah pertandingan 1-3 buat Arsenal. Arsenal berhasil menjaga jaraknya dengan Manchester City yang masih dengan rentetan kemenangannya, dan tentu aja dengan Erling Haaland yang hat-trick. Dari segi wasit dan VAR kali ini keputusan-keputusannya mantap banget, mulai dari offside, Havertz yang dijatohin tapi nggak masuk penalti, dan memang bukan penalti karena cenderung ketika ada dorongan dia tuh kayak telat respon gitu dan jatuh, lebih kayak diving sih sebenarnya. But anyway, 3 poin ini pasti juga bakal jadi 3 poin yang penting juga buat Arsenal, dan kita bakal lihat aja Arsenal apakah dengan investasinya dia di musim ini bisa ngalahin Manchester City, atau justru Manchester City yang bakal jadi juara 4 kali berturut-turut dan bikin Liga Inggris jadi Liga Petani. So, itu aja dari gua. Thank you for watching. Ciao. Have a good day.